Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 363, adikku pergi mencari perlindungan dengan kerabat. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Guan, pemegang pedang di samping melirik ke arah Ye Guan, matanya penuh kerumitan. Ciro sangat jahat, pemegang pedang menoleh dan menatap Ciro. Ciro, sebaliknya, tetap diam, dia ingin membantah. Tapi dia tidak berkata apa-apa karena dia tahu pria di depannya tidak berbohong. Perkataan pihak lain datang dari hati, meskipun pemuda ini kadang-kadang sombong, dia tidak akan melakukan trik penipuan verbal tingkat rendah seperti itu. Namun saat ini, dia berharap pemuda di depannya sedang mempermainkannya. Setelah Ye Guan selesai berbicara, dia tidak lagi peduli pada Ciro. Dia berjalan langsung ke pemegang pedang. Dia meraih tangan pemegang pedang dan terkekeh. Tiba-tiba aku memikirkan sebuah cara. Jika kamu menjadi raja alam semesta yang sebenarnya, aku akan menjadi raja alam semesta Guangxuan. Jika Anda dan saya memiliki anak dan membiarkan dia menjadi raja alam semesta nyata, bukankah itu? Ah, pemegang pedang tiba-tiba memelototinya dengan marah, mencubit telapak tangannya erat-erat, dengan sedikit kemarahan dan sedikit rasa malu di wajahnya yang dingin. Kamu ingin mati? Kamu sangat baik. Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu lagi? Lalu, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan menusukmu sampai mati. Jangan tertawa. Aku tidak bercanda denganmu, aku serius. Ciro melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Melihat pemegang pedang pemalu dan pemarah di depannya, Ye Guan menyeringai, dan kemudian berkata dengan serius, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku hanya ingin memberitahumu perasaanku hari ini. Terlepas dari apakah kamu menyukaiku atau tidak, lagi pula aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung galaksi. Melihat Ye Guan pergi, mata pemegang pedang tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Setelah sekian lama, senyuman menyentuh muncul di wajah pemegang pedang. Tidak peduli apa hasil akhirnya, Ye Guan berani mengungkapkan perasaannya, dan dia masih bahagia di dalam hatinya. Yang paling dia tidak suka adalah pria yang sangat menyukainya. Benci, sebagai pribadi, Anda harus berterus terang. Ciro tiba-tiba berkata, apakah kamu dan dia berada di alam rahasia kehidupan kekal? Pemegang pedang menarik kembali pikirannya, lalu menoleh ke arah Ciro. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Ciro memandang pria yang memegang pedang dan berkata dengan serius, Cijing, aku tahu kamu tidak dapat memahami apa yang aku dan Cisu lakukan. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu bahwa kata cinta paling menyakiti orang. Bahkan jika kamu menyukainya, jangan khawatir, tunggu sampai nanti. Cijing menggeleng dan langsung menyela kata-kata Ciro. Ciro, aku mengerti maksudmu, tapi menurutku seseorang harus menjalani kehidupan yang lebih tidak terkendali, mencintai saat aku perlu mencintai, membenci saat aku perlu membenci, bahkan jika suatu hari nanti menurutku tidak akan menjadi masalah besar jika kita bertemu dengannya dalam pertempuran. Ciro menatap Cijing, kamu juga mencintainya? Cijing berkata dengan tenang, tidak, aku sangat membencinya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ciro terdiam lama, menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Di sisi lain,
Di langit berbintang, Bo Tiadao memandang ke kedalaman langit berbintang di kejauhan, diam. Di sampingnya ada Bo Tianli. Sekarang mereka adalah satu-satunya dua orang kuat di seluruh klan Bo Tian. Ekspresi Bo Tianli rumit. Saya tidak pernah menyangka ada begitu banyak orang misterius dan berkuasa di Guangxuan Universe. Bo Tiadao mengangguk sedikit dan mendesah pelan. Bo Tianli juga menghela nafas dengan suara rendah. Hatinya sangat rumit. Dia tahu bahwa klan Bo Tian tidak akan pernah mau membalas dendam ini. Alam semesta Guangxuan ini tidak dapat disinggung. Bo Tiadao tiba-tiba berkata dengan lembut. Tuan Penadao menghilang. Dan segel yang tak terhitung jumlahnya mulai menghilang perlahan, terutama segel perbatasan itu. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, biarkan suku itu pergi ke tempat yang lebih terpencil. Bo Tianli berkata dengan suara yang dalam, pemimpin klan, menurut Anda apakah dunia akan berada dalam kekacauan? Bo Tiadao berkata dengan tenang, ini sudah dalam kekacauan. Saat dia berbicara, dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berbisik, mengapa aku masih merasa lebih lemah setelah terlahir kembali kali ini? Alam keabadian, setelah Jing Chen dan yang lainnya kembali ke dunia abadi, mereka semua ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa orang kuat dari Guangxuan Universe ini akan begitu menakutkan, dan kali ini dia hampir musnah. Wajah pemimpin Jing Chen sangat muram. Kali ini dia memimpin tim. Dia awalnya ingin menghancurkan orang-orang kuat di Guangxuan Universe dan kemudian mengambil alih Guangxuan Universe untuk merencanakan alam semesta yang sebenarnya kekuatan sebenarnya sangat kuat. Terutama wanita berpakaian putih, memegang pedang khusus, langsung membunuh dewa kosmik. Agak terlalu kuat, pada saat ini, Master Zan, lelaki tua berjubah Tao, muncul di samping Jing Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, hanya setengah dari 1000 penyihir hebat yang kami kunjungi di Guangxuan Universe telah kembali. Mata Jing Chen tiba-tiba menyusut, dan dia menoleh ke arah Tuan Zan, setengah. Tuan Zan mengangguk, ekspresinya sangat jelek. Setelah Jing Chen terdiam lama, dia bertanya, di mana Kaisar? Dia tahu bahwa alam semesta Guangxuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani sekarang, dan dia hanya bisa membiarkan Kaisar sendiri yang mengambil tindakan. Guru Zan berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja mendapat kabar bahwa Kaisar telah pergi ke Tanah Sengo. Jing Chen sedikit menyipitkan matanya. Peradaban Shinto, katakan padanya apa yang terjadi di sini. Amati alam semesta yang misterius. Setelah Ye Guan kembali ke Guangxuan Universe, dia segera mulai berlatih di pengasingan. Setelah menjadi Kaisar Agung, pertarungannya dengan Kaisar Perang memberinya pemahaman yang mendalam, terutama perpaduan semangat juang dan semangat pedang, yang membuatnya menemukan arah baru. Niat pedang bisa memiliki banyak segi. Ye Guan memutuskan untuk menggabungkan niat pedang gunturnya dengan niat dewa bela diri dan niat bertarung ini untuk memaksimalkan kekuatan ketiga niat. Di bidang pelatihan langit berbintang, Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 3 jenis pikiran naik ke langit, dan kemudian berkumpul di satu tempat dari langit. Ledakan, segera setelah ketiga jenis pemikiran berkumpul, ruang dan waktu di sekitar bidang latihan mulai mendidih. Kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Melihat pemandangan ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Ye Guan.
namun tak lama kemudian wajahnya menjadi gelap karena menurutnya agak sulit. Konsumsi daya dari ketiga jenis pemikiran ini terlalu besar. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan tiga pikiran di atas kepalanya tiba-tiba berubah menjadi pedang dan jatuh ke telapak tangannya. Pedang itu panjangnya 3 kaki dan terdiri dari 3 jenis pikiran. Titik kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh pedang, seperti langit berbintang yang luas. Pedang Yi yang baru, melihat Yi Jian di tangannya, Ye Guan tersenyum dan melambaikannya dengan santai. Tertawa, tempat latihan di lapangan terkoyak, dan kilat menyambar di mana-mana. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan pedang di tangannya perlahan menghilang. Setelah penggabungan 3 keinginan, kekuatannya memang telah meningkat pesat. Tetapi dia tahu betul bahwa kekuatannya saat ini, tanpa menggunakan benda eksternal, harusnya serupa dengan Kaisar Waktu, dan dia juga bisa melawan beberapa Kaisar Takdir. Namun Kaisar Takdir, yang mirip dengan Kaisar Perang, masih belum bisa dikalahkan. Dunia, kekuatan, Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan perlu bekerja lebih keras. Meski lawannya semakin kuat, ia tidak mengeluh, karena mengeluh tidak ada pengaruhnya. Terlebih lagi, meski musuhnya semakin kuat, tim yang ditinggalkan ayahnya tidaklah lemah. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Selama dia mencapai ranah Kaisar Agung, dia yakin bisa menyapu semua kaisar. Saat ini, seorang wanita berjalan perlahan dari samping. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan berbalik untuk melihat bahwa orang yang datang tidak lain adalah Mu Nian Nian. Ye Guan dengan cepat membungkuk sedikit, "Bibimu." Mu Nian Nian menghampiri Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sebuah terobosan?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. Alamnya belum sampai, tapi ilmu pedang telah meningkat pesat. Mu Nian Nian sedikit mengangguk, "Apa rencanamu selanjutnya?" Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana pendapat bibimu?" Mu Nian Nian tersenyum dan berkata, "Saya punya beberapa ide. Biar saya beritahu. Jika menurut Anda itu tidak pantas, kita bisa mendiskusikannya lagi." Ye Guan mengangguk. "Oke." Mu Nian Nian bertanya, "Bagaimana percakapanmu dengan gadis yang memegang pedang sebelumnya?" Ye Guan sedikit terkejut dan tidak mengerti mengapa bibimu tiba-tiba menanyakan hal ini. Mu Nian Nian tersenyum dan berkata, "Katakan padaku." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Dia telah menyelamatkanku beberapa kali, dan kami." Pada titik ini, dia berhenti bicara. Mu Nian Nian secara alami mengerti. Dia tersenyum, dan kemudian berkata, "Karena dia memiliki perasaan padamu, maka mari kita kesampingkan masalah antara Guangxuan Universe dan True Universe untuk saat ini, dan mari selesaikan peradaban abadi ini terlebih dahulu." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Sekarang, ada 2 cara untuk menyelesaikan peradaban abadi. Kamu harus memilih salah satu." Ye Guan dengan cepat bertanya, "2 yang mana?" Mu Nian Nian tersenyum dan berkata, "Yang pertama adalah menggunakan kekuatan yang ada di Guangxuan Universe untuk melawan kecerdasan dan keberanian dengan peradaban abadi. Tentu saja ini lebih sulit, karena untuk saat ini, jika kita bertarung sendirian, 4 pedang dan dewa sejati dan jika master dari Great Dao Bruce tidak keluar, tidak ada yang bisa mengalahkan Kaisar Abadi." Ye Guan terdiam.
Pemegang pedang telah berperang melawan Kaisar Yongsheng hari itu, dan pemegang pedang tersebut sepenuhnya ditekan pada saat itu. Kaisar Yongsheng memiliki kurang dari 30% kekuatan puncaknya. Mu Nian bertanya lagi, apakah kamu tahu cara kedua? Ye Guan memandangmu dan berpikir, biarkan bibi mengambil tindakan. Mu Nian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kamu sangat pintar, anak kecil. Ye Guan tetap diam. Mu Nian tersenyum dan berkata, biarkan bibimu mengambil tindakan. Kaisar abadi secara alami bukan tandingannya, tetapi akan ada masalah, yaitu, setiap kali dia mengambil tindakan, dia akan menanam dewa di hatimu, dan milikmu jantung dari pedang yang tak terkalahkan akan runtuh dalam sekejap. Ye Guan perlahan mengepalkan tangannya. Memang, dia mengikuti cara pedang yang tak terkalahkan. Saat dia bertemu musuh, dia akan memanggilnya bibi. Cara pedang tak terkalahkan macam apa ini? Bibi invincible hampir sama, Mu Nian menambahkan. Selain itu, ada pertanyaan lain, yaitu jika suatu saat dia pergi. Saat itu, apa yang harus kamu lakukan jika menemui kesulitan besar lagi? Ye Guan mengangguk sedikit. Bibimu, aku mengerti maksudmu. Mu Nian tersenyum dan berkata, sebenarnya, kami tidak ingin kamu menjadi raja pelindung baru. Jika tidak, kami bahkan tidak akan datang ke sini untuk membantumu. Jika kamu memanggilku bibi ketika kamu menemui masalah, semua masalahmu akan hilang terselesaikan. Ye Guan mengangguk, aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Mu Nian mengangguk sedikit. Sebenarnya, kami di sini untuk membantu Anda melawan alam semesta sejati dan peradaban abadi. Kami tidak hanya membantu Anda, tetapi juga membantu diri kami sendiri. Ye Guan memandang Mu Nian, dan Mu Nian tersenyum dan berkata, kami juga ingin menerobos belenggu kami sendiri, menghancurkan para dewa di hati kami, dan mencapai level lain. Ye Guan bertanya, dewa yang hancur? Mu Nian terkekeh dan berkata, sebenarnya, menghancurkan Tuhan bukanlah sebuah alam. Tentu saja, kamu juga bisa menganggapnya sebagai sebuah alam. Tapi menurutku, menghancurkan Tuhan berarti menghancurkan rasa takut di hati, menghancurkan hal semacam itu, putus asa, menghancurkan keadaan seperti itu. Kamu pikir itu tidak mungkin? Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pada saat ini, lawan kita adalah Kaisar Abadi. Untuk saat ini, bagi kami, Kaisar Abadi ini adalah lawan yang sangat kuat. Dan jika kamu memanggil bibimu, bibimu akan melakukannya. Jika dia terbunuh dengan satu serangan, kita akan roboh. Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, bibimu, aku mengerti maksudmu. Jangan khawatir, aku akan mengandalkan diriku sendiri. Faktanya, dia mengerti bahwa ketika bibi di depannya mengatakan hal ini kepadanya, dia menceritakan pro dan kontranya. Dia mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tidak hanya itu, dia juga menggunakan dirinya sebagai contoh, hanya untuk mencegahnya terlalu banyak berpikir dan melukai harga dirinya. Mendengar perkataan Ye Guan, Mu Nian tahu bahwa pihak lain memahami niatnya, dan segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu anak kecil, kamu sama sekali tidak secerdas ayahmu. Ye Guan berkata dengan serius, jika Anda memberi saya waktu, saya bisa mengalahkan Kaisar Abadi. Saya rasa saya bisa melakukannya. Sungguh. Mu Nian mengangguk. Aku percaya padamu. Namun,
Saat ini kami perlu mengulur waktu dan mengulur waktu untukmu. Ye Guan berkata dengan cepat, semuanya tergantung pada nasihat bibimu. Mu Nian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kalau begitu mari kita buat rencana. Yin, Kaisar Abadi. Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, An Yu tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. An Yu membungkuk dalam-dalam, lalu membisikkan beberapa kata. Mendengar perkataan An Yu, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Mu Nian juga mengerutkan kening dalam-dalam. Bab 364, Bunuh Wanita dengan Rok Polos, Ciro pergi ke dunia abadi. Wajah Ye Guan muram. Dia tahu jika wanita ini pergi ke dunia abadi, dia pasti akan menimbulkan masalah. Wanita ini pasti punya konspirasi. Mu Nian tiba-tiba berkata, abaikan wanita itu sekarang. Ye Guan memandang Mu Nian, dan Mu Nian tersenyum dan berkata, prioritas utama adalah kita perlu melakukan dua hal. Ye Guan bertanya dengan cepat, apa rencana bibimu? Mu Nian berpikir, sejauh yang kami tahu, Kaisar Abadi sekarang berada di Tanah Sengo, di mana dia menyelamatkan beberapa orang kuat dari era peradaban Shinto yang disegel oleh ahli Penadao. Tentu saja, sebagai imbalannya, begitu orang-orang kuat itu muncul, tentu saja, saya ingin melakukan sesuatu untuknya, seperti dewa kosmik yang diselamatkan oleh Kaisar Abadi sebelum pakaiannya habis, dan syaratnya adalah bekerja untuk peradaban abadi. Ye Guan langsung berkata, dia bisa menyelamatkannya. Kenapa kita tidak bisa menyelamatkannya? Lagi pula, aku punya segel Dao. Jika aku ingin menyelamatkannya, itu bisa lebih mudah daripada dia. Mendengar perkataan Ye Guan, Mu Nian tersenyum dan berkata pintar. Harus dikatakan bahwa dia menjadi semakin senang dengan lelaki kecil ini. Kebijaksanaan ini telah diwarisi dengan sempurna dari orang tuanya. Ye Guan berkata lagi, langkah kedua adalah meningkatkan kekuatanku. Mu Nian mengangguk, ya, level ilmu pedangmu saat ini bagus, tetapi levelmu sendiri dan tubuhmu tidak cukup kuat. Oleh karena itu, kami harus menemukan cara untuk meningkatkan level dan tubuhmu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan, pergi ke Tanah Sengo. Ye Guan mengangguk, oke, keduanya hendak berangkat. Tetapi saat ini, Mu Nian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar, saya harus membawa dua orang kecil bersamaku. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan menghancurkan jimat transmisi. Tepat ketika Ye Guan penasaran, tidak jauh dari sana, ruang dan waktu tiba-tiba runtuh, dan seorang gadis kecil berlari keluar dengan tergesa-gesa. Itu Arya, di bahu Arya ada Xiao Bai. Melihat dua anak kecil ini, Ye Guan tercengang. Mu Nian tersenyum dan berkata, membawa mereka akan sangat membantu. Ye Guan memandang Arya, yang menjilat manisan haunya saat kamu pergi bermain nanti ingatlah untuk menelepon kami tahu. Xiao Bai juga mengangguk cepat. Xiao Zhao menunjuk dirinya sendiri dan Arya. Ye Guan menyeringai, oke, Mu Nian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Begitu suara itu turun, mereka bertiga menghilang langsung ke langit berbintang bersama Xiao Bai. Adapun pengumuman resmi alam semesta, dia secara alami tidak perlu mengkhawatirkannya. Wen Yunalanjia, Li Banzi dan lainnya, Senior Wu Youan dan lainnya. Faktanya,
dia adalah yang terlemah di keluarganya. Perlu disebutkan bahwa kakak perempuan saya, Yean, sepertinya sedang pergi berlatih. Mengenai kemana dia pergi, dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia pergi mencari perlindungan dengan beberapa kerabat. Hal ini membuat Ye Guan sangat penasaran. Apakah dia punya kerabat yang hebat? Alam keabadian, Ciro duduk tidak jauh dari Jing Chen. Kaisar Yongsheng tidak ada di sini. Jadi Jing Chen masih memiliki keputusan akhir di dunia Yongsheng. Tuan Zan juga ada di sini. Tuan Zan dan Jing Chen memandang Ciro tanpa berkata apa-apa. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan alam semesta sejati. Untuk saat ini, kekuatan alam semesta sejati secara keseluruhan masih lebih tinggi dibandingkan dengan alam semesta Guangxuan. Ciro memandang kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa serangan peradaban Yongsheng terhadap alam semesta Guangxuan gagal." Setelah mendengar kata-kata Ciro, ekspresi mereka langsung berubah menjadi dingin. Pemimpinnya, Jing Chen, berkata dengan dingin, "Apakah Nona Ciro di sini untuk melontarkan pernyataan sarkastik?" Ciro tersenyum dan berkata, "Saya tidak bosan. Saya datang ke sini kali ini karena saya ingin bekerja sama dengan peradaban abadi." Bekerja sama. Setelah mendengar perkataan Ciro, keduanya mengerutkan kening. Ciro melirik mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua sudah lama keluar. Kalian seharusnya menyelidiki alam semesta kita yang sebenarnya dan alam semesta Guangxuan itu. Alam semesta kita yang sebenarnya dan alam semesta Guangxuan juga bisa dikatakan sebagai perseteruan, dan mereka telah berperang selama puluhan juta tahun. Dan sekarang, musuh peradaban abadi juga adalah Guangxuan Universe. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman, jadi saya pikir kita bisa bekerja sama." Jing Chen dan Master Zan saling berpandangan. Mereka memang telah menyelidiki alam semesta Zen dan alam semesta Guangxuan. Baru-baru ini, kedua belah pihak bertempur sampai mati. Jing Chen berkata dengan suara yang dalam, "Nona Ciro, menurut Anda bagaimana kita harus bekerja sama? Kini peradaban abadi telah mengalami kerugian besar. Bukanlah hal yang buruk jika bisa bekerja sama dengan alam semesta sejati." Ciro berkata dengan serius, "Orang terkuat di alam semesta Guangxuan sebenarnya adalah wanita dengan rok polos di Bima Sakti, yang merupakan orang yang membunuh Kaisar Takdir di alam bintang Chaotic sebelumnya." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua. "Sudahkah kamu menyelidikinya?" Jing Chen mengangguk, dengan ekspresi agak serius. "Kami telah menyelidikinya, tetapi kami tidak tahu seberapa kuat orang ini. Namun, saya telah mengirim orang ke Bima Sakti, dan akan segera ada kabar kembali." Ciro berkata dengan serius, "Orang ini adalah orang terkuat di alam semesta Guangxuan." Jing Chen memandang Ciro, terkejut, "Yang terkuat?" Ciro mengangguk, "Ya, sangat kuat. Terlebih lagi, dia juga dewa kosmik dan berasal dari era yang sangat jauh." "Dewa alam semesta," ekspresi Jing Chen serius. "Pantas saja orang ini begitu kuat. Saya tidak pernah menyangka ada dewa kosmik di alam semesta Guangxuan." Ciro tiba-tiba berkata, "Bagaimana dengan ini? Biarkan saya, Zen Universe, menangani wanita dengan rok polos ini, dan Anda dapat menangani Guangxuan Universe." Jing Chen dan Tuan Zan sama-sama tercengang. Ciro berkata dengan serius,
Orang ini terlalu kuat. Setidaknya selusin kaisar takdir dan puluhan kaisar waktu harus dikirim untuk bertarung dalam kelompok untuk membunuhnya. Sekarang, dengan situasi peradaban abadi, jadi, biarkan aku melawan yang terkuat. Mendengar perkataan Ciro, tiba-tiba Jing Chen merasa ada kebohongan, dan langsung berkata, "Nona Ciro, orang ini menyerahkan kepadaku peradaban abadi, dan alam semesta Guangxuan ke alam semesta yang sebenarnya. Bagaimana menurutmu?" Mendengar ini, Ciro langsung mengernyit. Master Zan di samping juga berkata dengan cepat, "Ya, Nona Ciro, ada orang-orang yang lebih berkuasa di puncak peradaban abadi kita. Tetapi orang-orang berkuasa di kelas menengah dan bawah jauh lebih rendah daripada alam semesta yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita adalah lebih cocok menghadapi wanita dengan rok polos." Ciro terdiam, wajahnya sedikit jelek. Mereka berdua memandang Ciro di depan mereka dan mencibir dalam hati. Alam semesta nyata ini benar-benar sangat buruk. Jika mereka menunggu orang lain melawan mereka yang memiliki terlalu banyak, alam semesta nyata akan melawan mereka yang memiliki sedikit. Kata-kata yang tidak tahu malu itu. Ciro tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kalian berdua, wanita dengan rok polos itu benar-benar sangat kuat. Sedikit kekuatan tidak dapat membunuhnya sama sekali. Jadi menurutku lebih baik aku, alam semesta yang sebenarnya, melakukannya ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." Jing Chen langsung menyela Ciro, "Nona Ciro, wanita itu memang sangat kuat, tetapi peradaban abadi kita masih cukup mampu. Jangan khawatir, selama alam semesta Anda yang sebenarnya setuju, saya berjanji bahwa peradaban abadi kita akan melakukannya. Kepalanya akan menjadi diambil." Wajah Ciro sedikit muram. Dia jelas tidak mau menyerah dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi kali ini, Jing Chen berkata lagi, "Nona Ciro, Anda selalu menentang. Apakah ada konspirasi?" Mendengar perkataan Jing Chen, Ciro tiba-tiba berkata dengan marah, "Apakah saya orang seperti itu? Saya datang ke sini atas nama alam semesta saya yang sebenarnya. Kami sangat tulus. Bagaimana saya bisa memiliki sesuatu? Tidak dapat meragukan karakterku." Jing Chen mencibir dan tidak berkata apa-apa. Ciro berkata dengan dingin, "Lupakan saja. Biarkan aku, alam semesta nyata, berurusan dengan alam semesta Guangxuan, dan kamu, dunia abadi, berurusan dengan wanita dengan rok polos itu. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa orang ini sangat kuat, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Dia, oleh karena itu, jika kamu ingin membunuhnya, yang terbaik adalah jangan menahan diri. Gunakan semua orang kuat untuk membunuhnya dengan satu serangan." Jing Chen menatap ke arah Ciro. "Ini wajar. Namun, Nona Ciro, saya sedikit penasaran. Apakah alam semesta yang sebenarnya benar-benar yakin berhubungan dengan alam semesta Guangxuan?" Alam semesta nyata terkekeh dan berkata, "Apakah kekuatan alam semesta saya yang sebenarnya sangat lemah?" Jing Chen berkata dengan suara yang dalam, "Bukan itu yang saya maksud. Hanya saja ada beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di Guangxuan Universe. Kekuatan mereka memang cukup kuat." Ciro tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang benar-benar kami khawatirkan adalah wanita dengan rok polos. Orang ini memiliki pedang dewa, yaitu pedang yang sama yang dipegang oleh pendekar pedang dengan rok putih hari itu." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah mereka berdua.
apakah kalian berdua tahu jenis pedang apa ini? Keduanya menggelengkan kepala. Ciro berkata dengan suara yang dalam, pedang ini disebut pedang Xingdao. Xingdao adalah pedang yang dibuat oleh ahli pena Dao Dao. Jing Chen tercengang, apakah pemilik Dadao Pen berhasil? Ciro berkata dengan serius, ya, jika tidak, apakah menurutmu pedang itu bisa sekuat itu? Jing Chen bertanya lagi, dengan kata lain, kekuatan wanita itu lebih rendah dari Master Dao Pen? Ciro tersenyum dan berkata, Yang mulia, kekuatannya tentu saja di bawah Master Dao Brush. Bagaimana bisa ada seseorang di dunia ini yang lebih kuat dari Master Dao Brush? Mendengar ini, Jing Chen mengelus jenggotnya dan tersenyum, ya. Ciro menambahkan, meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari Master Dao Pen, dia tidak boleh dianggap remeh, terutama pedang itu. Setelah orang-orangmu pergi ke Bima Sakti, mereka harus berhati-hati dan tidak ceroboh. Jing Chen melirik ke arah Ciro dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, Nona Ciro, kami pasti akan mengambil kepala wanita dengan rok polos. Ciro mengangguk sedikit, kalau begitu, saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia hendak berbalik dan pergi. Jing Chen tiba-tiba bertanya, kapan kita akan melakukannya? Ciro tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa menunda-nunda ketika melakukan hal-hal besar? Sekarang. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebuah peta muncul di depan Jing Chen dan mereka berdua. Susunan teleportasi di peta ini yang mengarah ke berbagai bidang bintang di Bima Sakti semuanya dibuat oleh alam semesta kita yang sebenarnya. Dari sekarang, itu akan gratis untuk persediaan peradaban abadi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang ke aula. Sekarang, di aula, Jing Chen dan Tuan Zan mengerutkan kening. Tuan Zan berkata dengan suara yang dalam, apakah ada penipuan? Jing Chen menyipitkan matanya, tentu saja sedikit curiga. Namun pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di aula. Lelaki tua itu memberi sedikit hormat, lalu berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja mendapat kabar bahwa alam semesta sejati telah mulai mengerahkan pasukan dalam skala besar untuk medan perang virtual dan nyata. Mereka bahkan termasuk pengawal Ragnarok dan pasukan ekspedisi. Mendengar ini, Guru Zan dan Jing Chen saling memandang, dan Jing Chen berkata, sepertinya alam semesta yang sebenarnya benar-benar ingin bekerja sama dengan kita. Master Zan mengangguk, ada perselisihan antara alam semesta Zen dan alam semesta Guan Xuan. Sangat masuk akal jika mereka ingin menghancurkan alam semesta Guan Xuan. Karena itu, setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jing Chen, yang segera berkata, kemarilah, kumpulkan semua pria kuat, pergi ke galaksi dan bunuh wanita dengan rok polos. Bersambung.